Kalau saya Muhammad Hatta. Kenapa Muhammad Hatta? Karena Sekian Muhammad banyak. Hatta underrated menurut saya. Nggak underrated dong. Tapi yang sering disebut-sebut kan pasti Soekarno. Quotes-quotes yang sering disebut pasti Soekarno, ya enggak? Tahu nggak quotes Hatta yang terkenal? Apa tuh? Ya makanya orang membuktikan saking underratednya, bener kan? Iya. Banyak. Bahkan Iwan Fals pun bikin lagu tentang Bung Hatta. Kurang tahu sih. Bung Hatta tuh ada lagunya yang ini. Apa? Hujan air mata dari pelosok. Nah, lagunya juga underrated. Orang nggak banyak orang tahu. Nah, Iya, ya benar kan benar. underrated. Iya. Berarti terbukti kata-kata saya Bung Hatta tuh underrated, Pak. Benar. Selamat datang kembali di Konten Culture Zone. Kali ini bersama saya Mankim. Saya Ara. Dan saya Rehan di sini. Kita kali ini akan membahas tentang pahlawan nasional. Karena kita kali ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional atau di bulan Pahlawan Nasional di bulan November 2024. Nah, mengenai pahlawan nih teman-teman. Apa ya yang bisa kita ambil dari sikap pahlawan anjir? Empati. Empati, Simpati. simpati, I am free. Kalau empati itu kita. Maksudnya kan tadi Bapak Arif bertanya apa yang bisa kita ambil. Nah, ada Semangat pepatah juang tinggi. silih asah, silih asuh, silih asih. Artinya. Apa artinya? Itu saya nggak bisa mengartikan. Tapi saya paham maksudnya. Kenapa orang Sunda? Anda orang Sunda, terjemahkan dong gitu. Silih asah, silih asih, silih asuh dong harusnya dong. Oh iya. Jadi, Apa artinya? saling membantu, saling merangkul untuk kebersamaan, untuk meningkatkan semuanya secara bersama gitu. Demi apa? Peningkatan yang kebersamaan intinya itu. Oke, bagus sih secara konteks dan makna. Bagus. Itu ada di ini Pak, di apa tulisan yang di jembatan penyeberangan kalau mau ke arah lo tuh. Oh, itu bukan ini tagline-nya Provinsi Jawa Barat gitu. Iya. Iya, tagline. Kalau Jawa bukannya gemah, ripah, repeh, rapi ya? Salah dah, itu hansip. Itu hansip ya? Ada hansip. Di Ripah, Pahrepeh. rapi. Saya takut saya tidak paham, saya bukan orang Sunda jadi Ada itu saya benar. Oke, bagus. Balik lagi apa yang bisa diambil ke teman Kim tadi? Apa yang bisa diambil? Kalau masyarakat. Aing ngelihat kayak hal yang harus kita lihat yang sekarang jadi urgensi ya di negara kita saat ini, kebetulan yang baru saja berganti presiden. Jadi presiden ke berapa Paman Kim? Ke 10. Ke-8. Delapan yaitu Karena Bapak. dua lagi ada presiden pemerintahan darurat di Sumatera sama pemerintahan darurat di Yogyakarta. Kan itu hanya PLT sementara. PRRI PDRI pemerintahan darurat Republik Indonesia. Iya, makanya itu sementara bukan untuk disahkan secara. Tapi Danzo masih masuk Hokage, Pak. Siapa Danzo? Di Naruto kan walaupun Di Naruto. dia Hokage darurat masih masuk. Naruto. Enggak lah. Ini kan itu. Ini kan Indonesia bukan Konoha. Danzo nggak dihitung. Lihat ada nggak di belakang tuh yang pala-pala. Gunung-gunung pala kan nggak? Gunung-gunung pala. Nah, baik lagi ya itu. Di urgensi di negara kita ini adalah yang pertama adalah kedisiplinan dan tingkat semangat juang yang tinggi. Tidak. Kenapa? Karena Gen Z sekarang semangat juangnya. Nah itu makanya, makanya itu adalah hal yang perlu kita tingkatkan, yang harus kita lihat cerminkan dari pahlawan-pahlawan dulu. Maksudnya gini loh, kalau misalnya seandainya ya, amit-amit, Ya, amit-amit. seandainya pahlawan dulu memiliki sikap buruk seperti Gen Z, sikap buruknya ya. Aing nggak bilang Gen Z itu semuanya buruk. Oke. Cuman emang ada sikap, maksudnya manusia ada buruk baiknya. Ya. Cuman sikapnya Gen Z ini buruknya harus udah sangat berbahaya lah gitu. Ya. Dan semangat nilai juang yang rendah itu kayak dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit berlindung di bawah mental health gitu ya kan. Maksudnya kayak Kalau Apa itu Soekarno mental health? kalau Soekarno dulu mental health, kita masih dijajah. itu dia. Gue lawan nih tempur yuk. Ntar dulu gue nggak mood anjing. Jenderal Sudirman diajak tempur, ayo kita gerilya malam ini Sudirman. Ntar dulu gue lagi nggak mood. Itu dia. Itu untuk semangat juang tinggi. Terus yang satu lagi adalah kedisiplinan. Disiplin. Bayangin kalau misalnya gini, besok pagi kita nyerang ini tentara Belanda. Enggak, bentar dulu aku mau ngetit dulu di surat kabar. Enggak, ini kalau ngetik dulu. Jangan pagi, aku bukan morning person. Waduh, Kan goblok. paginya udah diserbu Belanda.
Itu dia. Meninggal satu peleton. Jangan pagi, aku bukan morning person kan, Wah. anjing ya. Gimana cok? Aku nggak bisa kalau harus early bird. Early bird mah jualan tiket early bird. Jangan. Gitu sih, itu adalah hal yang harus kita ambil gitu sekarang. Jadi apa ya, urgensi lah, hal urgensi bagi negara kita gitu. Karena kalau sekarang tuh Gen Z udah mulai kayak merambah dewasa yang akan nantinya memegang negara ini gitu, menjadi petinggi-petinggi di negara ini. Kalau misalnya sikap Gen Z tidak berubah, tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, mau gimana bro negara ini? Apakah Indonesia emas diganti menjadi Indonesia cemas? Ya, tapi gampang kan, setelah Gen Z ada Gen Alpha, berarti Anda percaya Gen Alpha yang akan melanjutkan generasi Mas bangsa Kibidi. ini. Nah, Generasi skibidi. makin tidak percaya. Bukan gak percaya. Kalau Aing menilai Gen Alpha ini, mereka kan masih kecil, masih ada waktu lah untuk kayak berubah. Maksudnya kita masih ya udah anak-anak, mereka masih dalam dunia imajinasi mereka, oke lah. Tapi kan itu yang terjadi pada Gen Z, Pak. Dia udahlah dulu gitu. Nah, makanya Gen Z itu mereka udah gede, udah bukan waktunya, ya udah harus berubah, bro. Kalau misalnya kalian nggak berubah, mau gimana? Ya gimana mereka mau berubah? Sekarang ada laporan banyak ditemukan anak umur 6 tahun belum bisa, anak kelas 6 SD belum bisa baca. Itu Gimana? harusnya masuk SD bukan harus sudah bisa calistung ya? Minimal. Enggak, kan ada peraturan waktu itu. Apa tuh? Sebelum Menteri yang Nadiem Makarim kemarin, itu tuh ada peraturan kalau nggak boleh membebankan sekolah masuk SD itu syaratnya udah bisa baca dan tulis. Karena justru masuk sekolah biar bisa baca dan tulis. Ya, tapi kan maksudnya nggak kayak gitu ah. Iya, maksudnya kan tapi syarat tersebut kan harusnya bisa mengelola untuk apa ya, meringankan cara belajar si anak di jenjang selanjutnya Nah, gitu. masalahnya ketika udah masuk SD, mereka harus tetap naik kelas. Iya itu. Nah, berarti nggak ada misalnya kita walaupun di bawah NEM nih nggak naik kelas, nggak ada berarti. Nggak ada, tetap NEM naik. juga, nggak ada NEM juga sekarang. Oh iya. Kalian zonasi bro. Iya, pokoknya tetap naik kelas. Jadi mana bisa baca tulis atau nggak bisa, tetap naik kelas. Nah, itu Nah. masalahnya. Anda udah sekarang nggak ada nilai merah, nggak ada tinggal kelas. Nah, Kayak maksudnya nggak heran Indonesia menuju Indonesia cemas. Nah, jadi gimana mereka akan kenal dengan pahlawan yang bisa mereka contoh, mereka aja nggak bisa baca. Jadi kayak baca di biografi Bung Hatta. Apa ini? Bahkan gini ya, misalnya mereka tahu nggak sih kayak sekarang ada kan konten-konten Instagram yang kayak Apa? pilih idola K-pop atau misal ada foto orang random terus tapi pakai filter jadul dikira pahlawan. Oh itu kan misalnya kagem. Kan maksudnya kayak orang lihat, oh ini saya milih ini sama pahlawan. Kan anjing ya. Raden Darren Watkins. Nah, apalagi kan Ada foto yang El like kecepatan. foto yang like foto Kecepatan. muda Nah, yang like waktu muda terus dibikin hitam putih. filter hitam putih kan orang terus anak-anak sekarang oh ini pahlawan terus mereka pilih dia Pahlawan gerilya lagi makan nasi. dia kan nggak kayak Ini pahlawan ketika mereka beristirahat lagi makan dulu padahal ini kurus-kurus kayak pejuang 45 juga kan. Anjing yang oh goblok Ya, lagi karena mereka literasi rendah. bener maksudnya Anjir. Berarti kita nggak bisa mengubah yang bawah tanpa harus mengubah yang atas dulu dong. Kalau Apa gitu. tuh yang di atas? Ya sistem tadi, Pak. Oh, sistem Nah, ya. kalau misalnya sistemnya tadi ibaratnya quote on quote bilang kayak tanpa harus merendahkan anak-anak yang sekolah. Maksudnya apa anjing tanpa merendahkan tapi gitu? sebenarnya gini ya kalau Membebankan soalnya kok merendahkan. Membebankan. tapi maksudnya kalau misalnya untuk merubah sistem ya kalau menurut aku mungkin harus masih dikaji ulang lah karena masih proses transisi kan Ya, dari ya. presiden lama ke presiden baru. Nah, Ya, yang harus kita garis bawahi, yang harus kita apa ya, ini tuh kayak dari diri kitanya sendiri gitu. Iya Gimana sih. caranya dalam bulan pahlawan ini nanti 10 November hari pahlawan nanti, gimana caranya perjuangan para pahlawan itu nggak sia-sia gitu. ya, Ya, make sense. Memperjuangkan negara Indonesia, jangan sampai kayak misalnya pahlawan udah capek-capek tumpah darah segala macam, tapi yang kita jaga yang dibelanya mereka di negara ini kayak gini gitu. Oh, oke. Berarti bikin konten TikTok tentang pahlawan. Apa yang lagi FYP sekarang? Sebenarnya kalau konten dong nggak peduli ya. Tapi Ya, justru konten orang kalau misalnya kita bikin konten kayak gini, apa namanya? Kayak yang sempat viral kemarin tuh. apa? Ya dia bikin pertanyaan mendadak tuh yang bisa jawab sampai Oh. akhir dapat uang gitu. Sebutkan 3 negara Eropa. Garut. Garut. Ah. Berarti gimana kalau konten TikToknya pahlawan? Saya sih gas. Hah? Boleh sih. Sebutkan nama pahlawan nasional, Kapten Amerika. Nah, jawabnya gitu gimana? Kapten Amerika Nasional. Nasional Amerika. Amerika. Tapi itu namanya kategori fiksi, Pak.
Sebutkan pahlawan nasional dari Pulau Jawa. Naruto. Nah, gimana jawabnya gitu? Sir Darren Watkins gitu kan. Anjing, Sir, ini Pak Raden Darren Watkins, pahlawan dari barat anjing. Capek aja. Maksudnya itu adalah hal yang kayak hal kecil yang emang harus tumbuh dari diri kita sendiri gitu. Walaupun misalnya sistem udah bagus, kalau misalnya diri kita sendiri tidak mau berubah, tidak mau menghargai jasa para pahlawan gimana gitu. Ya, ya. Kalau jasa pahlawan, berarti kalian punya satu dong pahlawan yang bisa mungkin pahlawan yang kalian suka lah, atau apa yang membuat kalian suka dengan pahlawan itu. Kalau dari Rehan dulu deh, apa satu pahlawan nasional yang ceritanya tuh membuat Rehan bilang adalah, wah ini gue suka nih pahlawan ini karena dia punya sikap seperti ini, dia pernah melakukan ini, dia pernah seperti ini, yang berkaitan dengan mungkin ada kaitan dengan culture pop mungkin, jadi bisa Iya, diambil ada. sama anak. Kalau Raden Saleh itu bisa dikategorikan pahlawan bukan? Nggak tahu sih. Raden Saleh Mas. Masalahnya kan yang ditentukan pahlawan atau enggak kan tergantung undang-undang Yang sampai sampai dibuat lukisan Raden Saleh yang dia penangkapan Raden Saleh di Jawa itu loh. bukan. Itu bukan Kebalik pahlawan, Anda. ya? Kebalik ya. Raden Saleh itu yang melukis Nah. penangkapan di Ponegoro. Ponegoro. Oh ya, oke. Sorry, Jadi sorry. sebenarnya Raden Berarti Saleh di Ponorogo berarti yang maksud saya itu. Pahlawan di Ponegoro, bukan Raden Saleh. Iya, iya. Kalau Raden di Saleh itu Ponegoro, pelukisnya. jelas Sorry. pahlawan. Saya kebalik ada keterbalikan di sini. Oh, itu pahlawan. Ya, jadi apa? Kalau berarti ada pahlawan yang Anda kagumi di Ponegoro. Ya karena sampai dia tuh bisa dibuat dua perspektif lukisan gitu loh, Pak. Nah, Sama tadi Bung Raden Saleh kan dia digambarkan si beliau nih kepala ke atas kan gitu. Ya. Sebabnya kayak kita orang Indonesia nih dan si tokoh-tokoh Belanda yang dilukiskan itu jadi kerdil gitu. ya. Ya. Bahwa kayak orang kita tuh meskipun dalam kondisi sulit dia harus tetap lebih tinggi dari mereka. Jadi ya, benar kata Ara tadi, daya juang itu bisa harus tetap dipertahankan teh real Pak. Bahkan dalam bentuk seni juga kan Ya, gitu ya. loh. Itu bahasa yang sangat boomer sekali ya. Iya. Jadi perspektif kedua apa? Tadi kan ada dua perspektif. perspektif kedua, nah ini orang nggak tahu yang melukis yang versi Belandanya. versi Belandanya Tapi mungkin emang ya. kalau Yang dia gitu. Nah, berarti versi pertama justru versi Belanda, Raden Saleh bikin Ya, bikin versi saingannya. Oh. Biar versi bangga. kita gitu, versi Gitu. Indonesia. Iya, iya. Karena versi Belanda itu kan merendahkannya. Karena pasti gitu di mana nanti POV Belanda itu Loh. sebenarnya Iya. maksudnya kayak Indonesia sebagai kayak penjahatnya. Ya. Menurut Indonesia Belanda sebagai penjahatnya ya wajar lah karena ya siapa sih yang mau walaupun seharusnya ya mengatakan tell the truth lah gitu maksudnya Ya. jangan Berarti kalau gitu Raden Saleh bisa dikategorikan pahlawan untuk apa ya? Walaupun dia nggak bertarung dengan dengan tumpah darah gitu ya. Tapi kan dengan menyuarakan dari lukisannya penangkapan di Ponorogo itu udah bisa membakar semangat orang-orang. Mungkin dong kalau harusnya. menurut kita pribadi mungkin dia jadi pahlawan, tapi apakah dia sebagai pahlawan nasional resmi? Iya. Nah, kita cek lagi, ntar saya cantumkan di sini kalau dia pahlawan resmi, karena Iya. yang disebut pahlawan nasional resmi itu kan tercantum di undang-undang. Iya sih benar-benar. Jadi diresmikan ntar kayaknya tiap berapa tahun sekali atau tiap tahun kayaknya ntar ada pembaharuan presiden tuh dikasih nama-nama pahlawan baru pasti gitu. Karena nggak mungkin pahlawan berhenti di perjuangan 45 doang kan. Berarti bakal ada pahlawan di mata uang baru. ya masih banyak Ya. karena ya masih banyak gitu karena Indonesia ini luas kan Iya. dari Sabang sampai Merauke itu pasti apalagi banyak ada takutnya ntar pahlawan tuh terpusat di Pulau Jawa aja. Pasti tiap daerah kayak Patimura ada di Ya. Sulawesi, Cut Nyak-Din di Aceh. Jadi tiap daerah ada. harus diangkat. Araska, Siepo dari Dan Seipo. Papua. Nah, itu kalau dari Rehan tadi di Ponorogo berarti. Di Ponorogo. Kalau dari arah pahlawan. Kalau dari aku ini ada kalau ini Aing ngikutin dari hal yang Aing suka juga. Aing tuh suka memerhatikan hal kecil. Ah, Jadi Aing suka yang Aing kagumi lah adalah Ibu Fatmawati. Fatmawati. Ayam Fatmawati berarti. Kenapa ayam Fatmawati? Sorry, Beda itu Beda, tempat makan. beda. Ini adalah salah satu istri Soekarno. Salah satu. Oke. Oke. Banyak. Ya. Beda-beda. Saya nggak mau berkomentar lebih lanjut. Oke. Fatmawati. Tapi benar Kenapa Iya, dari betul. semua istri Soekarno Anda memilih Ibu Fatmawati? karena Ibu Fatmawati adalah orang yang menjahit bendera merah putih. Betul. Ya. Kalau misalnya tidak ada Ibu Fatmawati, siapa yang mau menjahit? Iya, yang ada Belanda yang menjahat di Indonesia. Menjahat. Menjahat, guys. Benar. Betul. Kalau saya tetap menjahat nanti yang ada Jepang dan Belanda tuh masih menjahat. Gitu. Betul. Ibu Fatmawati itu adalah hal yang misalnya orang pikir kayak ya udah sih ngejahit doang. Tapi kan kalau misalnya nggak ada Ibu Fatmawati, kita nggak punya bendera yang kayak wah yang harus kita segerakan karena waktu itu tuh Urgent.
kemerdekaan kita tuh disegerakan kayak Iya. mumpung ada event di Jepang nih. Ada event Little Event- Boy. Event Jepangan terbesar dalam sejarah lah. Event Jepangan terbesar Nah, dalam sejarah Iya. gitu kan. Mumpung itu sequel dari Oppenheimer. Nah, Ya, betul. sequelnya Oppenheimer. Iya. gitu. Untuk yang terakhir kalinya. Nah, lagi. Iya. Jadi film Oppenheimer kan menceritakan event di Jepang ya. Nah. Sequelnya di Indonesia. Ah. Deka. Ada hal-hal ini ya kayak apa sih? OVA out from anime. Out frame apa? OVA tuh apa sih? OVA apa OVA? OVA. Kalau anime Oh, kan iya, ada iya. OVA. Ya, film sendiri. Ya, 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 di- Spin-off Kalau di sendiri film lah. barat spin off Nah, ya. ada spin-off-nya. Spin-off Little Boy adalah Indonesia Merdeka. Dah, itu dia. Berarti berkat Oppenheimer kita merdeka berarti. Benar, Iya. secara nggak langsung. Berarti dia harusnya jadi pahlawan nasional dong. Sebenarnya enggak, karena Dia kan penjahat perang ya. dia juga merasa kayak aduh gua nyiptain bom. Iya, Tapi ya udahlah. Enggak penjahat perang salah guys. Maksudnya dia merasa bersalah lah. Ya. Kan ada menciptakan itu. Karena dia saintis gimana lagi. Iya. Baik lagi ke Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah orang yang menjahit Bendera. bendera merah putih pertama ya Iya, untuk iya. sejarah. Dan itu faktanya unik tau, karena benar kan keadaan terdesak, dia bikin merah putih itu waktu itu ngambil merah itu dari pecel lele yang Salah. Lah. Kok pecel lele? Kok pecel lele? Dari jaket, salah satu jaket punya ini apa Panglima Perangnya Jepang kalau nggak salah. Oh iya. Merah. Kenapa jadi pecel lele? Saya dengarnya pecel lele, saya salah. Mana ada anjing tukang Belum ada pecel lele anjir. Masa gak ada, itu kan makanan. ada, tapi dari dulu itu. belum ada tukang printing deo. Iya, belum ada kayak dah. Printing deo yang Digamblangin dah pecel Dia lele. kan ada apa spanduk pecel lelenya, oh ini yang putihnya ambil sobek, Ya, ini iya. merahnya dari yang lain. merahnya Oh. itu dari jaket kalau nggak salah itu. Iya. Nanti dicek lagi ya. Kalau nggak Iya. salah yang aku baca itu merahnya dari jaket dan Putihnya dari Putih. pecel lele tadi. Enggak, dari Bukan. salah satu shawl punyanya Ibu Fatmawati Oh, sendiri. oke berarti. Ya. Jadi emang Itu kecil dong benderanya aslinya. enggak terlalu kecil juga ya, ukuran bendera Ya, normal cukup Shopee, normal Shopee lah. Ya, ya, ya. 90 kali 100 gitu. Ya, lah. ya. Cukup lah buat dilihat dari jarak jauh kelihatan. Betul. Karena itu ada yang maksudnya kita harus disegerakan. Betul, Kalau betul. misalnya nyari bahan dulu kan lama ya. Iya, kan masalahnya itu kan bikin naskahnya malam itu kan, 16 bergadang tuh semuanya yang berapa orang yang sedikit itu Langsung paginya ini- jam 7 langsung langsung apa? proklamasi Benar. dan malamnya langsung Fatmawati bikin itunya kan udah selesai naskahnya langsung dijahit benderanya. Oke, gas. Makanya- Harus cepat Makanya gitu. waktu itu Roma Irama juga pernah bilang begadang jangan begadang kalau nggak ada arti. Nah, itu ada arti. Kalau ini ada artinya jadi boleh begadang. Artinya kita semua merdeka. Betul, itu dia artinya sebenarnya. Begadang untuk freedom. Benar, maksudnya nah itu dia orang rela begadang demi memerdekakan Indonesia. Kalau Ya. sekarang orang rela begadang untuk apa? Untuk flash sale Shopee satu-satu misalnya jam 12. 11 ya. Sekarang kan November tanggal 10. Kejar apa? Kejar iPhone harga Rp1. Itu dia. Emang bisa. Sekarang udah 100 rupiah sih, tapi naik dikit lah. Maksudnya orang begadang untuk Gagal. apa? Untuk itu bro, sekarang beda Tanggal perjuangan. 10 hari pahlawan nasional, tanggal 11 flash sale Shopee. Itu dia. Ayo tanggal 11 lah. Rebutan, masalah dari 200 juta penduduk Indonesia rebutan satu iPhone ya, nggak ke peluangnya sangat kecil sih. Masih kalah sama orang dalam juga ternyata yang Iya, pakai sistem. bahaya. Ya kalau Tuh. di Ponegoro dari Rehan, dari arah Ibu Fatmawati, Fatmawati. kalau saya Muhammad Hatta. Kenapa Muhammad Hatta? Karena Sekian Muhammad banyak. Hatta underrated menurut saya. Nggak underrated dong. Enggak, ada pengertiannya. Pengertian underrated itu adalah misalnya Bung Hatta, misalnya ada nilai nih 1 sampai 10. Bung Hatta tuh misalnya dinilai 8. Menurut saya itu underrated, harusnya 9. Jadi under menurut saya tuh bukan berarti jelek. Oke. Menurut orang-orang Bung Hatta tuh udah bagus 8. Tapi menurut saya masih under. Harusnya 10 dong. Harusnya 9. Ya kan 10 kan hanya Allah Subhanahu wa Buset, taala. Jadi buset. kayak tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Maha Esa ya. Jadi Subhanallah. jadi menurut saya Muhammad Hatta tuh underrated di bidang apa? Di bidang dia sebagai tokoh yang pahlawan nasionalnya banget gitu. Karena harusnya kan Muhammad Hatta itu di tahun berapa gitu ya ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tapi duit tunggal. Duit tunggal itu adalah dia disematkan dengan Soekarno-nya. Jadi makanya setiap nama jalan Soekarno pasti ada Soekarno Hattanya. Hatta, ya. Nggak jarang sendiri, karena hampir nggak pernah sendiri lah. Ya kan Soekarno Hatta. Karena dia ditunggal, tapi yang sering disebut-sebut kan pasti Soekarno. Quotes-quotes yang sering disebut pasti Soekarno, ya enggak? Tahu nggak quotes Hatta yang terkenal? Apa tuh? Ya makanya orang membuktikan saking underratednya, bener kan? Iya. Quotes Soekarno apa yang
gampang diingat. Apa? Itu yang kembali ke Bandung, cintaku di Nah, Bandung. itu. Iya. Oke. Quote Soekarno yang terkenal lainnya. Quotes karena yang terkenal adalah berikanlah aku 10. Nah, gampang kan? Gampang. Coba Banyak. quote Hatta. Ah, Kejarlah kan? mimpi setinggi langit, Nggak kau ada akan terjatuh di siapa antara bintang-bintang. Itu bukan ya? Atau quote siapa? Oh, enggak ya, bukan ya. Itu quote di buku Sidu gitu. Benar kan? Berarti underrated. Ada Iya. underratednya berarti. Benar. Tapi kan Bung Hatta wakil presiden. Iya, Bisa- makanya kan dibilang tadi duit tunggal kan. Harusnya Tunggal. quotes Bung Soekarno terkenal, quotes Bung Hatta terkenal juga dong gitu loh. Maksud Karena orang. sama-sama presiden dan Iya. wakil presiden. Iya, pertama proklamator dan duit tunggal tadi Betul. kan. Kalau mereka nggak ada berdua nih, kita belum tahu gimana negara kita kan. Nah, ini orang mau kasih beberapa Quotes, quotes iya. Bung Hatta lah yang underrated. Anjay. Ternyata Pertama. saya dengar. Ini bagus banget. Mumpung karena presiden baru nih quotesnya bagus nih. Apa? Saya kutip dari situs tempo.com. Berarti valid ya. Valid. Korupsi harus diberantas sampai akar-akarnya dengan tidak memandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, jika tiba di perut tidak dikempiskan. Oh, deng. Itu bagus buat menteri-menteri sekarang. Hey. Kan udah banyak yang diberangus, Pak, yang sekarang nih. Nah, berarti bagus Pak Prabowo dia ketika nampak di mata dia tidak tutup mata, tidak dipicingkan. Berarti dia ada korupsi, dia tidak tutup mata, Iya. langsung diberantas. Bagus ini berarti Pak Prabowo mempraktekkan quotes-nya Bung Hatta. Benar. Best, Itu Pak Prabowo, underrated best. quotes. Luar biasa. Undang kita ke presiden. Oh. Nah, ini ada satu lagi quotes underrated ya Bung Hatta. Apa Siapa tuh? tahu jadi sama kayak Soekarno kan disebut-sebut juga. Ini dari situs resmi Universitas Bung Hatta. Jadi Oh, ada Bung Hatta undangnya. di Padang, di Padang. Oh, saya kan baru dengar, Bung Hatta baru orang dengar. Padang kan. Iya. Ya, ada Sama kampusnya. Ibu Fatmawati juga orang Padang. Iya, aslinya orang Padang. Makanya anaknya jual-jual karena orang Padang suka jual. Sudah. Apa quotes-nya? Quotes-nya nih dari situs resmi Universitas Bung Hatta ya. Apa tuh? Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah menaklukkan ketakutan. Anjir, keren. Benar. Termasuk Benar. nyambung ke korupsi tadi. Iya, Jangan iya. takut, harus dilawan. Maksudnya jangan takut korupsi. Bukan jangan. Oh, oke. Jangan takut melawan korupsi dong. yang Memberantas jelas. koruptor. Makanya tadi nggak jelas. Jangan takut korupsi. Yang tadi masih ganggu Iya, gitu, masih maksudnya, ambigu. Jangan gitu. takut memberantas koruptor gitu maksudnya. Maksudnya jangan takut korupsi kan jangan. Ya kirain aing Bung Hatta mengajak orang-orang tuh hidup seperti Larry. Apa tuh? Hidup fearless. Maksudnya Tapi Bung Hatta tuh fearless tahu nih, saya ada bukti Coba. sejarahnya lagi ya. apa tuh? Bung Hatta itu kan kuliahnya di Belanda. Ya. Otomatis dia ya maksudnya kalau kita di Belanda ya kita kalem-kalem aja lah. Apalagi waktu itu di Indonesia di Belanda kan. Tapi dia fearless, Pak. Kenapa? Dia memberitakan kemerdekaan Indonesia tuh Di Belanda. Akhirnya GG. dia apa? Dia dipenjara 3 tahun oleh pemerintah Belanda dengan GG. tuduhan ikut pemberontakan di Indonesia tahun 1926 dan 27. Di penjaranya sama Belanda tuh kan. Iya di Belanda. Di Tapi Rotterdam. kenapa kasusnya kasus Indonesia anjir? Ya, karena Ya, dia di karena- Belanda Karena 1917 berapa? 27 Tuh 27 ya masih dijajah Belanda. Tapi dia malah menyuarakan Indonesia tuh dijajah Belanda atau di negara Belanda. Fearless, Pak. Iya, Tapi fearless, dengan fearless. dia berkorban seperti itu, kita akhirnya merdeka. Iya. Karena kalau dia tidak memulai, Belanda kan jadi, udahlah masih dijajah, gak apa-apa, Iya. aman ini mah. Harus fearless. Bang. Berarti benar Karena- fearless Karena banget. benar dia tuh menyuarakan hal kebenaran. Betul. Lalu ini berisik banget anjing. Nah ini sikat berani melawan ketakutan itu. Mungkin Bung Hatta takut juga kali masuk penjara. Tapi dia berani ngelawan itu karena Karena Ini rakyat dia, Indonesia hal yang dijajah nih. diperjuangkannya lebih besar daripada nah itu dia. ibarat kayak kalau hal positifnya lebih besar daripada hal negatifnya kenapa? Nah Ya. itu dia. Banyak orang yang sekarang ya orang kayak takut ini takut Ya. saya dibalik gak takut apalagi rasa takut sekarang makin banyak Apa tuh? Takut. anxiety lah Gen Z lagi. Gen Z. Anxiety. kalau misalnya gini takut ini Takut. fear of Bah- missing out FOMO. fear of missing out Ya, takut FOMO. akan hal Takut yang baru takut kudet, Bang. Bukan. takut kudet Yang Iya, culture pop takut. aja. apa tuh Takut tambah dewasa. Nih, Bung Hatta lahir tahun 1902. Ya. Dia baru menikah tahun 1945. Umur 43 tahun baru nikah. Oke. Tidak takut nikah tua, bro. iya nggak takut tuh teman-temannya udah nikah dulu Nggak takut dia didengar Oh, Ibunya bujang lapar. kapan nikah. Ditanya omnya kapan nikah. Nggak takut dia tuh. apa yang takut Karena dia sudah bilang kan saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, bro. rela
menghilangkan masa mudanya untuk kemerdekaan Indonesia. Keren bro. Di saat orang muda saat ini kayak have fun ke warnet ngapain gitu. Mungkin zaman dulu belum ada warnet. Ya kan misalkan aku bilang saat ini. Kalau Kalau anak muda zaman dulu sibuk apa? Sibuk najemin bambu, Cok. Iya betul. Bener lah. Merancang Bikin- strategi. bikin meriam bambu. Nah, Lodong itu zaman sekarang juga masih bikin. Oh iya sih. iya sih itu pas Lodong. puasa doang sih. Benar. Gitu. Jadi ya begitulah. Kalau tadi ada lagi gak cerita pahlawan dari kalian? Tadi kan gua dari Bung Hatta udah lumayan banyak nih. Iya. Karena menurut gua underrated. Bukan underrated yang jelek ya, tapi underrated yang perlu dinaikin lagi lah. Kalau Karena quotes-nya tidak sepopuler Bung Soekarno. karena kalau menurut aku nih ya, kenapa nggak sepopuler Soekarno? Karena Soekarno adalah sosok besar. Maksudnya kayak dia tuh ketutupin gitu kayak apa sih Ya, namanya bahasanya? Kayak terbayang-bayangi sosok Soekarno yang sangat besar. ya padahal Bung Hatta tidak kalah besar juga gitu. Betul. Kalau memang kita gali hal-hal yang menarik mengenai Bung Hatta ya pasti Banyak. juga. Bahkan Iwan Fals pun bikin lagu tentang Bung Hatta, tapi kalau Soekarno saya belum dengar sih ada lagu Iwan Fals yang Soekarno. Kurang tahu sih. Bung Hatta tuh ada lagunya yang ini. Apa? Yang ketika dia meninggal. Bukan. Bukan, itu beda lagi. Cuma lagunya buat Orde Baru ya. Waduh. Bener kan Iwan Benar, Fals kan? Saya kan fakta. Benar. Kalau lagunya Iwan Fals yang ini, hujan air mata dari pelosok. Nah, lagunya juga underrated. Orang nggak banyak orang tahu. Nah, Iya, ya berdengar, bener kan berdengar. underrated. Iya. Berarti terbukti kata-kata saya Bung Hatta tuh underrated, Pak. Benar. Sayang sekali. Saya hal yang harusnya Bung Hatta harusnya setara sama Setara harusnya menurut saya. Saya memperjuangkan kebung Hattaan, guys. Karena orang Padang lainnya, Ferry Irwandi memperjuangkan nama Tan Malaka kan. Makanya Nah. bikin Malaka Project. Nah, saya bikin Hatta Project aja. Kenapa Jangan deh. siapa aja? Jangan. Kalau Hatta Project saya nggak berani karena keturunannya ada. Oh iya. Kalau Malaka Project kan dia mati sebelum menikah. Ya, kan Anda bukannya sepupunya Tan Malaka juga? Enggak ada bilang sepupu. Saya nggak pernah bilang sepupu. Enggak maksudnya Dari Ibu Tiri kan? misalnya enggak Guys, jangan nggak sepupu dong. Oh enggak ya. Apa? kalau misalnya pakai nama Bung Hatta enggak apa-apa asal kalau demi kebaikan. Ya kan lebih berhak keluarganya lah. Saya siapa? Enggak apa-apa. Saya cuma satu kampung doang tapi jauh gitu dari Nggak apa-apa. Cibiru ke Cahem anjir. Wah, jauh banget ya. Benar jauh. Ya gitulah. Ada lagi nggak dari Diponegoro atau Fatmawati yang bisa diambil sebelum closing nih? Kalau Fatmawati bener kayak dia tuh enggak apa namanya enggak nyiar-nyiar apa sih anjing nyiar-nyiar Nyiar apa nyiar? enggak mencari sensasi kalau misalnya ini gua nih yang iniin benderanya maksudnya Ya, humble. humble gitu Humble. enggak karena ya udah kita Stay sama humble. sama-sama warga negara Indonesia gitu ya tetap membangun aja nggak perlu kayak ngebangun tapi harus punya nama gitu. Oh, ada nyindir Megawati maksudnya. Kenapa? Kan ada namanya ada Soekarno putrinya berarti dia bangga dengan anak Soekarno aja. What brilliant. What? Kagak maksudnya. Tapi kan dia Tapi tidak main maksudnya sama Ya. sama Soekarno sendiri cok Ya. Maksudnya gini. bukan dia yang milih nama sendiri anjing. Tapi maksudnya gini, semua pahlawan zaman itu pun kayaknya nggak ada yang pamer-pamer juga nggak sih? Hampir semua lah, nggak ada kan? biar aja. Maksudnya kalau Berarti contoh, mungkin kalau Ibu Maksudnya Megawati gini. mungkin kebanggaannya Pak Bung Karno sendiri gitu. bukan maksudnya gini loh Saya bangga sama walaupun Megawati. misalnya orang tuanya ngajarin kayak jangan pamer tapi ada aja kan bisa kayak saya anaknya ini loh nah, ada nyindir caleg yang di nggak nyindirin mah maksudnya semua orang misalnya walaupun Ya. kalian bapaknya saya bukan ini misalnya bapak saya DPR loh nah Ya. nggak boleh nggak boleh saya kenal sama Huang Renjun loh, saya bapak saya di Golkar loh. jangan maksudnya buat apa sih gitu Ya, ya, sama manusia karena ya kita berusaha dengan nama sendiri lah, nggak usah bawa nama-nama bapak lah. semen banget ya Iya, Nama ada orang nyindir tua. Gibran maksudnya. Oh, Bukan nyindir Gibran saya bilang nyindir semuanya yang pakai nama bapak pulang dari luar negeri minta project sama orang tuh. Oh, ada nyindir siapa? Deso. Ya, kalau ada dari Diponegoro. Diponegoro tuh termasuk orang yang tegas dalam perdagangan ini apa ya? Dia apa? Antara Belanda dan orang Indonesianya gitu. Dan dia adilnya tuh ya benar-benar balance gitu. Hmm. Lu butuhnya segini, ya orang Indonesia butuhnya segini ya udah segini. Tapi tetap Di- bisnis is Bisnis is Ya, bisnis. Itu yang keren, jadi dia pedagang yang unggul lah gitu. Ya, ya. Itu sih. Mungkin itu sebabnya dia ditangkap sama Belanda gitu. Ya, Gitu. Ini namanya pahlawan Indonesia mau pasti ditangkap sama Belanda. ditangkap. Siapa yang nggak ditangkap? Soekarno pernah di penjara, Bung Hatta di penjara, semuanya pernah. Semuanya. Bahkan Iya. Soekarno sama Hatta pernah di Penjara sama orang Indonesia juga. Iya, itu beda kasus, beda kasus. Itu karena Ditangkap CIA.
Itu Oke. kepentingan Kan saya nasional. bilang, culik sama orang kita sendiri. Iya, itu kepentingan nasional gitu ya. Ya sudahlah, saya penting kalian semua apa ya? Perbanyaklah literasi tentang pahlawan karena banyak juga pahlawan-pahlawan di tiap daerah itu yang underrated seperti di kalau saya tidak tahu uang 20.000, saya tidak akan tahu ada pahlawan dari Bandung yang underrated Otto Iskandar Dinata. Itu nggak ada rated gak sih? Enggak, karena saya nggak tahu beneran. Karena saya di Sumatera, saya nggak tahu. Oh, Tapi iya. saya tahunya setelah ada uang 20.000 itu. Hmm. Jadi penting juga mengetahui minimal yang dari duit dulu dah. Ya, ya. Minimal. Kayak Imam, Minimal kalian udah tahu maksudnya Imam Bonjol, Patimura. lihat apa pahlawan di uang tuh dicari tahu dia tuh sebenarnya siapa. Gitu. Nah. Lu ada rasa keponya tuh ke situ, jangan kepo yang enggak. Nah, who is this dude? Atau kayak Anda yang di Pulau Jawa mungkin baru tahu Franz Kaiseipo dari uang Benar, 10.000 kan. benar. Itu underrated juga mungkin bagi orang Papua dia udah. Udah umum. Udah ya. lumrah. Betul, sama kayak Anda Otto Iskandar Dinata tadi kan Ya, saya udah tahu gitu. Jadi minimal dari uang dulu lah ya, dari Betul. uang ya. Ya oke, sekian teman-teman, selamat Hari Pahlawan Nasional dan sampai jumpa di konten cultural selanjutnya di bulan November, bulannya para pahlawan. Sampai jumpa. Dadah. Saya Man Kim Saya Ara. Saya Rayhan. dan jangan lupa like, comment, subscribe dan follow sosial media Men Studios di TikTok, Instagram dan lainnya. Sampai jumpa. Tenenet, teo. Thank you all for watching.